yang sudah keren. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pertikaian Trinitas dan Kristologis. Dengan anggota kelompok saya Delven IZC SPAO dengan NIM 101-2024 0318. Saya LD Timotius Boy dengan NIM 101-2024 0339. Perkenalkan, nama saya Ferdi Arison Bedami dengan NIM 101-2024 0327. Perkenalkan, nama saya Grace Natalia Terubungu dengan NIM 101-2024 0317. Latar belakang. Trinitas adalah Allah yang satu hakikat dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah itu satu, sebab Ia menyatakan dirinya demikian. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Makna kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia terkait dengan setiap persoalan hidup. Rumusan masalah. Bagaimana menganalisis argumen-argumen teologis utama yang terlibat dalam pertikaian Trinitas dan Kristologis, termasuk pandangan-pandangan dari Arius dan Athanasius, serta bagaimana argumen ini diperdebatkan dalam Konsili Nicea dan Chalcedon. Yang kedua, bagaimana mengevaluasi dampak dari pertikaian teologis Trinitas dan Kristologis terhadap perkembangan doktrin Kristen, termasuk pengaruh keputusan Konsili Nicea dan Chalcedon terhadap ajaran resmi gereja mengenai Trinitas dan Kristologi. Yang ketiga, bagaimana membandingkan pengaruh pertikaian teologis, Trinitas, dan Kristologis terhadap teori gereja pada masa kini dan masa awal. Tujuan agar mahasiswa dapat mengetahui tentang argumen-argumen teologis, pertikaian Trinitas dan pertikaian Kristologis, serta mengevaluasi dampak dari pertikaian tersebut. Pembahasan kontroversi Trinitas yang menimbulkan pertentangan pendapat antara Arius dan Athanasius berakar pada masa lampau. Seperti diketahui bahwa para bapak gereja dulu tidak mempunyai konsepsi yang jelas tentang Trinitas. Sebagian orang memandang dia sebagai yang tunduk, bukan hanya kepada Bapa tetapi juga kepada Anak. Pandangan-pandangan Arius dan Athanasius. Arius percaya bahwa Bapa dan Putra memiliki hakikat yang sama, tetapi Yesus tidak memiliki hakikat ilahi yang sama dengan Bapa. Yesus tidak sepenuhnya ilahi seperti halnya Bapa. Arius menyangkal kepribadian dan keilahian Roh Kudus. Ia menganggapnya sebagai kekuatan Tuhan, bukan pribadi dan bukan Tuhan, tetapi kekuatan yang digunakan Tuhan untuk bekerja dalam penciptaan. Athanasius adalah musuh utama Arius di Nicea. Louis dan Berkhof menunjukkan pentingnya pembelaan Athanasius. Ia merasa bahwa menganggap Kristus sebagai makhluk berarti menyangkal bahwa iman kepadanya membawa manusia ke dalam persatuan dan menyelamatkan dengan Allah. Athanasius berargumen terutama dari kitab suci, tetapi juga menggunakan argumen filosofis yang canggih. Ia dianggap sebagai teolog terhebat pada masanya. Jadi, kepercayaan Arius bersifat non-trinitarian, sedangkan kepercayaan Asia bersifat trinitarian. Keduanya adalah teolog Kristen dan masing-masing dari mereka sangat mempengaruhi gereja Kristen awal dan memiliki banyak pengikut. Perdebatan dalam Konsili Nicea dan Chalcedon. Pemikiran dan perdebatan yang mengesankan
yang terjadi dalam konsili Nicea dan Kalsedon menghasilkan doktrin-doktrin yang secara alkitabiah benar, tetapi juga berbudi luhur secara intelektual. Mengevaluasi dampak dari pertikaian teologis. Tujuan konsili Nicea adalah untuk mengungkapkan ajaran kitab suci kepada setiap dan menjelaskan doktrin Trinitas selengkap mungkin. Kristologi menjadi pusat perdebatan. Perhatian utama kelompok Athanasius adalah hubungan keilahian Yesus dalam doktrin keselamatan. Sebagian tanggapan langsung terhadap Arianisme pada pokok ini, konsili menambahkan frasa Putra dilahirkan dari Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan bukan dijadikan. Pernyataan terakhir ini ditambahkan untuk mendefinisikan gagasan bahwa penciptaan Putra adalah tindakan Allah yang internal, perlu, dan kekal. Masa awal gereja. Trinitas. Konsep Trinitas mulai dibahas secara teologis setelah peristiwa Pentakosta. Setelah itu, para bapak gereja seperti Tertullianus dan Athanasius yang berperan penting dalam merumuskan doktrin ini, terutama dalam menghadapi ajaran sesat, misalnya Arianisme, dan penekanan pada keesaan Tuhan dalam 3 pribadi, yaitu Anak, Bapa, dan Roh Kudus, memberikan dasar bagi komunitas Kristen yang awal. Kedua, Kristologi. Kristologi awal fokus pada identitas karya Yesus Kristus dengan pernyataan utama tentang kemanusiaan dan keilahiannya, dan konsili Nicea mengesahkan doktrin keilahian Kristus dan memperkuat pemahaman bahwa Yesus adalah sepenuhnya gereja masa ini. Trinitas. Pemahaman Trinitas lebih beragam, dengan beberapa denominasi menekan relasi antara pribadi Trinitas sebagai hubungan sosial dan komunitas. Teologi feminis dan inklusif memulai mengeksplorasikan aspek-aspek Trinitas dan perspektif yang baru dan menentang cara tradisional dalam memahami peran genre dalam konteks ilahi. Kristologi menghadapi berbagai pandangan tentang Kristus di tengah masyarakat yang semakin beragam dengan menyambungkan ajaran Kristus tentang isu-isu sosial dan politik masa kini, seperti ketidakadilan dan pengentasan kemiskinan, serta menekan bagaimana ajaran Yesus dapat diterapkan dalam tindakan perubahan sosial. Dari kesimpulan pembahasan di atas dapat kita simpulkan permasalahan di dalam gereja mulai terjadi karena adanya perbedaan antara Irenaeus dan Origenes, dan setelah itu muncul teolog-teolog yang lain yang memakai pemahaman Irenaeus dan Origenes sebagai dasar argumen mereka. Yang kedua, gereja dan negara mencoba menyelesaikan masalah tentang Trinitas lewat pertemuan yang telah diputuskan. Setelah menyusun makalah sejarah gereja umum mengenai Trinitas dan Kristologi, kelompok kami menyarankan hal-hal sebagai berikut. Untuk lebih mengetahui dan memahami sejarah gereja umum tentang Trinitas, sebaiknya kita lebih banyak membaca buku mengenai sejarah gereja agar bisa mengetahui dan memaknai itu sebagai bahan kita untuk membuat khotbah nanti, karena sangat penting juga untuk menafsirkan bagian-bagian Alkitab yang akan dipakai.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan Terima kasih.